Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat beribadah dan juga belajar. Oke, kita hari ini akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan belajar melakukan percobaan radiasi, menjelaskan isi teks eksplanasi dari media cetak, menjelaskan ragam pola lantai tari daerah, menuliskan informasi penting dalam teks eksplanasi, menciptakan tari kreasi daerah dengan menggunakan pola lantai, dan menceritakan hak kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan percobaan radiasi. Kita tahu bahwa panas berpindah dengan 3 cara, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Apakah yang membedakan ketiga cara tersebut? Pastinya kalian sudah tahu bagaimana konduksi dan konveksi. Kalau konduksi dan konveksi memerlukan medium sebagai jalur perpindahan kalornya. Kalau radiasi bagaimana? Kalor dapat berpindah dengan cara radiasi. Jadi radiasi merupakan proses perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Radiasi dapat merambat melalui ruang hampa. Untuk membuktikan perpindahan panas dengan cara radiasi, simak percobaan berikut. Kita siapkan alat dan bahan. 1 batang lilin, korek api, serta penggaris. Nyalakan lilin dengan korek api yang sudah disiapkan. Hati-hati ya menyalakan lilinnya. Dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Apa yang kamu rasakan dan catatlah. Kita hitung dulu, kita ukur pada jarak 2 cm. Kita sudah mendekatkan tangan kita pada api pada jarak 2 cm. Ternyata saya merasakan ketika mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm adalah tangan terasa sangat panas. Nah, itu ya. Jadi panasnya nyala api bisa dirasakan karena terjadinya perpindahan panas dari sumber api. Sekarang kita belajar menjelaskan isi teks eksplanasi dari media cetak. Ayo ingat kembali cara membuat ringkasan dari suatu teks. Nah, kita baca di dalam hati teks yang berjudul Radiasi Matahari. Sumber Civardi and Thompson, Ensiklopedia Mini halaman 134 dengan penyesuaian. Setelah kalian membaca, di situ ada disertai gambar radiasi matahari berupa cahaya ditangkap oleh klorofil pada tanaman dalam proses yang disebut proses fotosintesis. Kalian masih ingat, ringkasan merupakan intisari atau bentuk singkat dan efektif dari suatu teks. Cara membuat ringkasan bisa dengan 2 cara. Yang pertama, menemukan ide pokok tiap paragraf. Ada lagi membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri.
Nah, itulah cara membuat ringkasan. Kita lanjut. Ragam pola lantai tari daerah. Simak video berikut ya. Radiasi juga dapat dirasakan saat kita membakar sesuatu, misalnya seperti api unggun atau lampu. Kita dapat secara langsung merasakan hal api unggun tanpa melakukan radiasi itu. Tari kecak menggunakan pola lantai berbentuk lingkaran dengan jumlah penari berkisar antara 50 sampai 150 orang. Pola lantai melingkar memang banyak dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang sakral. Namun, pola lantai melingkar juga membuat tokoh utama yang terdapat dalam tari kecak terlihat dengan jelas. Kita lanjut menuliskan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ayo membaca. Nah, di sini ada teks yang tadi ya, radiasi matahari. Nah, kita bisa menuliskan informasi penting dengan cara menulis pikiran pokok, dengan membuat pertanyaan, dan juga membuat ringkasan. Itu adalah cara menuliskan informasi penting. Lanjut, menciptakan tari kreasi daerah menggunakan pola lantai. Ayo menari. Kita lihat gambar tersebut ada beberapa level-level gerakan. Tarian daerah selain memiliki pola lantai juga memiliki level-level gerakan. Ada gerakan level rendah seperti berbaring, berguling, atau duduk bersila. Ada pula gerakan level sedang seperti berlutut atau setengah jongkok dan berdiri. Selain itu, ada gerakan level tinggi seperti melompat. Level-level gerakan ini kemudian dikombinasikan dengan pola lantai sehingga memberikan kesan yang berbeda pada tiap tarian. Yang terakhir, kita belajar tentang menceritakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melindungi ragam tarian Indonesia dari kepunahan, beberapa sanggar tari mencoba untuk menanamkan kembali rasa bangga memiliki tarian-tarian daerah Nusantara pada anak-anak. Dalam pementasan tarian tradisional, kita perlu banyak pihak agar acara dapat berjalan dengan baik. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Para penari berkewajiban untuk berlatih dan menampilkan hasil yang terbaik di depan penonton. Selain kewajiban, para penari juga mempunyai hak untuk mendapat penghargaan, respon, dan perhatian dari penonton atas tarian yang mereka tampilkan. Itu yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.